Oke, selamat pagi semua anak-anakku. Perkenalkan, nama saya David Sander Marbun ya. Oke, eh, hari ini sudah dibagi kelas dan kalian yang masuk ke dalam kelas saya adalah kelas 10 IPA. Oke, sengaja saya masukkan video ini buat perkenalan kita. Kita tidak melalui Google Meet karena saya takutkan suaranya putus-putus dan sinyal dan gangguan sebagainya. Jadi kalian bisa tonton video ini, nanti akan saya upload. Nah, kalian tonton video ini sebagai video perkenalan kita. Biasanya saya melakukan perkenalan perkenalan kelas di awal tahun itu eh, cukup cukup berusaha untuk akrab gitu ya dengan anak-anak saya, tapi apa daya kondisi begini. Saat ini saya berada dalam sebuah ruang kelas yang murid-muridnya nggak ada, jadi saya hanya berbicara di depan kamera di ruangan kelas ini. Biasanya hal seperti ini, seperti perkenalan ini saya lakukan dengan berbicara langsung pada semua murid-murid saya. Biasanya perkenalan kelas, setelah saya melakukan perkenalan diri saya akan memeriksa absen dan mengecek nama-nama kalian, karena biasanya dari nama-nama kalian saya bisa bertanya dan menggali banyak hal. Bahkan kadang-kadang saya dapat ilmu dari nama-nama kalian, apalagi kalau nama-nama kalian diambil dari bahasa-bahasa serapan ya, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Inggris bahkan ya. Oke, nanti kita akan lakukan itu, tapi sekarang seperti yang tadi saya bilang, tak kenal maka tak sayang, maka saya akan coba memperkenalkan diri saya, dan semoga setelah ini kita bisa menjadi ya saling peduli lah ya. Karena nggak menutup kemungkinan saya juga pernah punya murid yang udah kenal saya dan saya kenal dia, tapi ya acuh sama saya. Tapi juga ada kadang-kala murid yang bahkan saya melupakan, tapi di waktu-waktu kemudian ketemu lagi, justru dia yang mengingatkan saya, "Pak, saya adalah si Anu, murid Bapak tahun sekian," dan sebagainya. Oke, pertama-tama pagi ini saya mungkin nampak santai banget karena menggunakan kaos polo ya. Saya tidak pakai kemeja karena hari ini rencananya akan ada olahraga bersama dengan rekan-rekan guru, namun eh, karena satu dan lain hal, maka saya ambil rekaman ini dulu untuk bisa tampil dalam video ini ya. Oke, langsung saja. Nama saya adalah David Sander Marbun ya. Apa perlu saya tuliskan? Oh. Apakah tulisan saya? Kecil ya, oke. Nama saya David Sander Marbun. Mohon maaf kalau tadi saya buang durasi untuk hal ini ya. Oke, nama saya David Sander Marbun. Saya adalah guru untuk bidang studi bahasa Indonesia di SMA Yadika 12. Saya sudah 4 tahun di unit SMA. Tapi di SMA di gedung Yadika 12 ini saya sudah cukup lama. Saya masuk ke sini tahun 2011. Kemudian dulu saya mengajar di SMP Yadika 12 untuk sekitar kurang lebih 4 tahun. Kemudian saya sambil berjalan, saya juga mengajar di SMK Yadika 12 sekitar tahun 2000, antara 2012 sampai 2018 lah ya. Oke, dan 6 tahun di SMK Yadika 12, tapi di tahun 2016 saya nyambi SMK dan SMA Yadika 12. Dan di 2 tahun terakhir saya full di SMA Yadika 12 dan tidak lagi di SMK Yadika 12. Ya. Bersama saya kalian akan belajar bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia itu ada 4 jam pelajaran sebenarnya, 4 jam pelajaran dalam seminggu. Kita akan ketemu dalam kelas, biasanya dibagi jadi 2 kali pertemuan. Namun dalam masa PSBB ini, ketika kalian belajar di rumah, kalian akan belajar bahasa Indonesia dengan satu pertemuan dalam 1 minggu, ya, satu pertemuan dalam 1 minggu. Dan untuk tahun ini saya dipercayakan untuk juga mengasuh anak-anak dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan, terutama untuk kelas 10. Jadi saya dan kalian akan ketemu 2 kali dalam seminggu untuk pelajaran prakarya, sekali ketemu, dan pelajaran bahasa Indonesia 1 kali pertemuan pula, ya. Itu yang bisa saya sampaikan tentang kenapa kita ada di sini, ya. Kenapa saya akan ketemu kalian lebih sering. Kemudian saya juga akan menjadi wali kelas kalian untuk 1 tahun ke depan. Yang diamanahkan, yang ditugaskan pada saya adalah untuk bisa menjadi wali kelas kalian, yang dimana tugas saya adalah memantau kalian dan menjembatani apapun keperluan kalian sebagai murid-murid kepada sekolah, ya, pada SMA Yadika 12. Oke, kalian sudah masuk dalam kelas IPA dalam tes penjurusan yang dilakukan pekan lalu, dan saya tidak menafikan jurusan IPS, cuma memang di bangsa kita anak-anak IPA biasanya mendapat kebanggaan lah, ya. Banyak orang tua yang bangga anaknya ada di jurusan IPA. Kenapa? Karena memang anak IPA itu identik dengan hal yang berpikir logis dan buat kita anak IPA cenderung adalah anak-anak yang pandai, dan saya percaya kalian semua yang masuk di kelas ini adalah anak pandai. Tapi saya tidak mengatakan anak IPS itu jelek, karena Bapak juga dulu adalah lulusan dari SMA dari jurusan IPS. Oke, jadi kalian adalah anak-anak terpilih dari hasil tes dan kalian masuk IPA, itu jadi kebanggaan buat kalian, tapi tidak merendahkan jurusan lainnya. Oke. Bapak memperkenalkan diri lagi, nama saya David Sanjar Marbun. Karena saya lulus dari S1, saya mempunyai gelar sarjana, SPD, sarjana pendidikan. Kemudian saya juga sarjana pendidikan saya bertautan dengan pekerjaan saya. Saya adalah lulusan dari Universitas Negeri Jakarta, UNJ, Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, ya. Jadi saya memang benar mempelajari ini, dan apa yang saya pelajari coba saya sampaikan pada murid-murid saya di dalam kelas-kelas yang saya ajarkan, ya. Untuk sekedar mungkin kebanggaan diri saya, bukan untuk narsis lebih lanjut, hanya saja mau mencoba meyakinkan kalian bahwa saya juga mencoba untuk memberikan hal yang baik pada murid-murid saya, bahwa saya juga bersama dengan saya di tahun-tahun sebelumnya, kakak-kakak kelas kalian mendapat hasil yang baik ketika UN. Bukan berarti guru-guru sebelumnya nggak baik, tapi saya bisa meneruskan mereka dan hasilnya baik. Bahasa Indonesia kita berada dalam kategori B gemuk lah, ya, hampir A, ya, karena rata-rata UN dalam 3 tahun terakhir kita itu ada di angka mendekati 80, ya. Tapi ya memang tahun lalu nggak ada UN, karena tahun lalu seperti juga kalian lulus SMP kemarin melalui jalur yang ujian berdasarkan nilai, ya, dan ujian internal sekolah, tidak melalui ujian nasional. Oke. Ujian nasional anak-anak kakak kelas kalian baik dan juga hasilnya baik, dan saya juga mencoba mengaktualisasi diri saya. Saya pernah ikut pelatihan-pelatihan yang diminta sama pemerintah di program guru pembelajar tahun 2016, ya. Program guru pembelajar tahun 2016 saya juga terpilih sebagai salah satu instruktur nasional yang dipilih dari Kota Depok. Bahkan di tahun 2017, ya, 2017 saya juga mewakili Kota Depok sebagai guru SMA swasta, ya, yang
menjadi mentor atau menjadi instruktur nasional ya IN untuk wilayah Depok ya, untuk program PKB, pengembangan profesi berkelanjutan untuk guru-guru bahasa Indonesia. Jadi itu sedikit yang pernah saya lakukan. Oke, saya juga lulusan SMA, bukan kejuruan ya sama kayak kalian. Saya lulusan dari SMA di kota sebelah, di Jakarta Selatan. Saya dulu lulusan SMA Negeri 34. Yang bisa saya sampaikan, kalian pasti semuanya yang masuk ke sekolah ini tadinya memiliki harapan untuk mencoba masuk di negeri ya. Saya tidak menafikan bahwa negeri itu bagus ya, atau negeri itu jelek, tidak. Tapi yang terbagus atau yang jelek bukan sekolahnya, tapi kalian sendiri. Apakah kalian mau belajar? Apakah kalian mau meningkatkan diri kalian? Apakah kalian mau santai? Itu yang membentuk diri kalian, bukan sekolahnya. Kalian bisa sekolah di Amerika, sekolah di Finlandia yang katanya adalah sekolah-sekolah wilayah-wilayah yang punya bentuk pendidikan yang dikatakan paling baik mungkin bagi beberapa orang, bukan beberapa orang ya, bagi dari hasil penelitian, tapi itu semuanya adalah rata-rata atau secara umum. Sementara yang menentukan kalian baik atau enggak, hasilnya berguna atau enggak bukan sekolah, tapi diri kalian sendiri. Oke. Jadi perkenalan diri sudah saya sebutkan tadi. Sekarang maksudnya hal-hal non teknis. Saya tinggal di wilayah Sawangan, masih berkenan dengan Yadika 5 sini, Yadika 12. Saya tinggal di daerah Bedahan di Sawangan. Kemudian juga saya punya orang tua dan mertua di wilayah Limo sini. Jadi saya akan sering-sering berseliweran di daerah Limo dan sekitarnya. Jadi mungkin kita akan sering berpapasan. Bahkan mungkin ada rumah kalian yang mungkin dekat dengan rumah saya, atau mungkin kita saling berpapasan di mana, tegurlah. Apalagi di masa PSBB ini, di mana kita belum saling mengenal, kalian bisa memperkenalkan diri kalian lebih dulu. Misalnya kita bertemu, walaupun ini kita tidak bisa dengan jabat tangan, mungkin dengan salam salam simpuh tangan tadi ya. Pak, perkenalkan saya adalah murid Bapak di SMA Yadika 12. Saya bahkan adalah murid perwalian Bapak karena saya mungkin sulit ya di kelas yang kelas yang normal saja. Ketika kita belajar bersama-sama, saya bisa membutuhkan waktu sekitar beberapa bulan untuk mengenal semua murid saya. Apalagi guru-guru wajarnya bisa mengenal murid berdasarkan kategori ya, anak terbaik, terpandai, terlain ya. Bahkan yang negatif juga membuat guru ingat pada murid tersebut. Tapi saya tidak ingin kalian memiliki unsur yang negatif. Saya ingin kalian semua adalah anak-anak yang rajin, yang baik, dan yang tetap bertanggung jawab apapun yang terjadi. Apalagi sekarang di masa kita belajar jarak jauh. Jadi saya mungkin akan kesulitan mengenal kalian lebih cepat, tapi kalian akan lebih mudah mengenal saya karena saya sendiri, kalian mungkin di kelas ini hampir 40 orang ya. Nah, jadi kalau ketemu saya, panggil saya Pak David. Kalau saya tidak mengenal kalian, kalian bisa mengingatkan saya, Pak, nama saya adalah Badu. Saya anak 10 IPA, Pak, SMA Yadika 12. Nah, nanti akan saya ingat. Oh, ini ananda saya, siapa namanya, Badu dan sebagainya ya. Oke. Satu hal lagi, saya juga sudah berkeluarga. Saya punya 2 orang anak, 2 orang putri. Sebenarnya putri saya 3, tapi ya karena yang pertama pergi, sekarang putri saya 2 ya. Saya sudah memiliki 2 putri, dan karena memiliki 2 putri saya merasa dan saya sudah mengerti kenapa orang tua sangat takut kehilangan kontak dengan anaknya. Jadi saya memohon sama kalian, murid-murid saya, jangan pernah meninggalkan rumah atau pergi ataupun melakukan aktivitas di luar tanpa sepengetahuan orang tua. Dan orang tua harus menghubungi saya dan sebagainya sebagai wali kelas. Di mana anak saya atau kapan, kenapa belum pulang dan sebagainya. Saya berharap kalian selalu punya kontak dengan orang tua, minta izin dan apapun itu, karena orang tua kalian sangat-sangat akan cemas dan gelisah ketika dia nggak tahu di mana keberadaan kalian ya.
Saya sudah menjadi orang tua, karena itu saya merasa itu penting. Oke. Apalagi yang mau saya katakan ya, SMA Yadika 12 kita akan belajar melalui Google Classroom, Google Meet ya, mungkin juga grup WhatsApp dan juga YouTube ya. Saya akan sajikan video-video di YouTube. Mungkin beberapa ada di YouTube-nya, YouTube sekolah, dan ada juga yang di YouTube pribadi saya. Hal ini supaya kalian bisa kalau ada pembicaraan yang seperti ini, di mana saya ingin suara saya dijelas dengan runtun dan tidak putus-putus, saya akan menjelaskan melalui video. Dan di saat kita melakukan pembicaraan, perlu ada interaksi antara kita, baru kita masuk ke Google Classroom untuk pengumpulan tugas di Google Classroom ataupun di grup WhatsApp ya. Tapi yang saya harap semoga ini nggak memberatkan buat kalian. Tidak ada yang inginkan hal ini terjadi, dan kita semuanya berdoa bersama agar masalah pandemi COVID-19 ini segera berakhir, agar semuanya bisa kembali aman, damai, dan kalian bisa kembali bersekolah dan masuk ke sekolah ya. Walaupun kita tahu dalam kabar yang kita proses saat ini, ada kemungkinan kita akan belajar di rumah selama semester awal ini ya. Tapi kita berdoa tapi secepatnya lah ya, masalah pandemi ini selesai, dan ketika waktunya nanti kita akan sekolah, masalah ini sudah beres, kita bisa nyaman, dan kita tidak lagi belajar jarak jauh, tapi kita bisa lebih intens untuk ketemu. Namun di masa-masa belajar dari rumah ini, kalian tidak boleh pergi dari rumah dan melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak produktif ya. Jangan sampai kalian malah kongko-kongko, kumpul-kumpul dengan teman, padahal masalah berkumpul sekarang sangat dibatasi. Kenapa? Karena kita tahu bahaya dari virus COVID-19 ini ya. Ini virusnya tidak terlihat. Virus itu adalah, kalian tahu ya, sebuah virus itu makhluk bio yang sangat kecil ya, yang bahkan mikroskopis, yang tidak bisa kita deteksi langsung keberadaannya, tapi bisa menginfiltrasi tubuh kita, dan akhirnya kita bisa menjadi sakit bila kita kalah dengan virus tersebut. Makanya jaga kondisi kesehatan ya, lalu juga jaga jarak dengan orang-orang yang di luar keluarga kita mungkin ya. Kemudian juga jaga kebersihan, jaga kesehatan, supaya juga kalian tidak terlalu boring ya. Pikiran juga harus dijaga ya, kalian bisa salurkan ke hobi-hobi kalian ya. Hobi-hobi sekarang tuh yang mungkin menarik adalah ya pelihara tanaman, pelihara hewan-hewan dan sebagainya. Tapi itu maksudnya adalah kegiatan produktif yang bisa dilakukan di rumah. Kalau kalian mau main game dan sebagainya, silakan lakukan seperlunya. Kalian harus bisa mengendalikan diri kalian, karena kalian manusia. Manusia adalah makhluk yang diberikan Tuhan akal untuk bisa mengendalikan dirinya sendiri ya. Jadi kalian jangan menjadi terbudakkan oleh game dan sebagainya ya. Tapi kalian harus bisa mengendalikan dan menentukan apa yang baik bagi kalian. Oke? Itu yang akan saya sampaikan dalam perkenalan ini. Selanjutnya, kalian sudah masuk di grup WhatsApp. Yang kalian lakukan adalah, saya minta tugas kita untuk hari ini, saya minta kalian perkenalkan, buat videonya tidur begini ya, landscape ya, kameranya landscape. Lalu buat video, durasinya satu orang, kalau bisa tidak lebih dari 20 detik. Katakan, nama saya Badu, saya asal dari SMP mana, dan saya tinggal di daerah mana. Itu adalah video perkenalan kalian pada saya. Kirimkan melalui WhatsApp video dengan durasi hanya 20 detik saja lah ya. Jelaskan namamu, nama panggilan, tinggalmu di mana, dan juga asal sekolahmu. Karena saya akan memiliki evaluasi
tentang hal-hal yang menyangkut mungkin kondisi kalian di rumah, sinyal susah dan sebagainya ya, apalagi mungkin nanti ketika masuk sekolah siapakah yang suka terlambat dan sebagainya. Dari sini saya dapat gambarannya ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan dalam perkenalan kali ini. Lakukan tugas yang saya sampaikan, terus ikuti tugas-tugas yang berikutnya akan saya berikan dari apapun media yang saya sampaikan ya. Jangan lupa untuk berdoa dan menjaga kesehatan kita tadi ya. Oke, terima kasih. Salam Yadika 12 Jaya.